Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Rahmatia Kasan. Saya dari Prodi PGSD kelas 2B. Mata kuliah pembelajaran bahasa di kelas rendah. Nama dosen pengampu Solehun MPD. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk UAS semester 2. Mari langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yani, kenapa Yani tidak masuk? Oh, sakit. Kita berdoa ya, semoga Yani diberikan kesehatan agar bisa belajar bersama kita di sini ya. Amin. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Baik, hari ini kita belajar mengenai dongeng. Ada yang pernah dengar kata dongeng? Apa itu dongeng? Indah, silahkan. Apa itu dongeng, Indah? Iya, benar sekali, Indah. Dongeng adalah sebuah karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang bersifat fiksi atau hayalan. Kenapa dongeng bersifat fiksi? Karena kejadian yang terjadi pada dongeng tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dari mana dongeng berasal? Jadi dongeng itu cerita turun-menurun yang disampaikan oleh nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga bersifat menghibur. Yang berikutnya adalah struktur dongeng. Dongeng mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan adalah pengantar dalam cerita dongeng. Contohnya, pada suatu hari ada kelinci dan harimau yang sedang berlari-lari di hutan. Yang kedua, peristiwa atau isi. Peristiwa adalah bagian utama yang terpenting pada cerita dongeng. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup adalah bagian terakhir pada dongeng. Anak-anak, dari penjelasan pengertian dan struktur dongeng, ada yang belum mengerti atau mau ditanyakan? Baik, semuanya paham ya. Ibu lanjutkan pada unsur intrinsik pada dongeng. Jadi dongeng mempunyai 8 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terdapat 2 jenis tema yang dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tersirat. Yang kedua, latar. Latar yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, suasana pada saat terjadinya dongeng itu. Tempatnya, latar berisikan tempat. Tempatnya di mana? Contohnya di hutan. Suasananya bagaimana? Menyedihkankah, menegangkan, atau bahagia? Waktu. Waktunya terjadi kapan? Pada pagi hari, siang hari, malam hari, atau menunjukkan jam 2, jam 3, itu termasuk dalam latar cerita pada dongeng. Dan yang ketiga adalah alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada pada cerita dongeng. Contohnya tokohnya itu kelinci, harimau, itu termasuk tokoh. Dan yang kelima adalah penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng. Contohnya, si kelinci ini mempunyai watak yang baik hati, suka menolong. Tetapi si harimau ini mempunyai watak yang jelek. Dia contohnya suka curang, tidak suka menolong. Itu termasuk watak dalam cerita dongeng atau termasuk penokohan. Dan yang keenam adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya
terhadap cerita dongeng. Yang berikutnya adalah majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek. Gaya bahasa yang bagaimana itu, Ibu? Ya, gaya bahasa yang contohnya pada suatu hari dengan cuaca yang sangat cerah dan angin yang tersepoi-sepoi, itu merupakan gaya bahasa yang membuat dongeng menjadi lebih hidup. Yang ke-8 adalah amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita dongeng tersebut kepada pembaca. Baik, Ibu lanjutkan pada jenis-jenis dongeng. Dongeng mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu mite. Mite atau mitos. Dongeng mitos adalah dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, dewa, dewi, dan lainnya. Yang kedua, sage. Pada jenis dongeng ini menceritakan tentang sejarah tokoh yang memiliki keberanian, kegagahan, kesaktian, kebaikan. Selanjutnya yaitu fabel. Fabel yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut berperilaku sebagai manusia. Contoh fabel seperti apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya. Nah, fabel itu seperti menceritakan kelinci, harimau, ada lagi semut, iya semut, buaya, dan masih banyak lagi jenis hewan. Yang keempat adalah legenda. Ya, legenda yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh penduduk setempat, yaitu dengan cerita benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap sakral atau suci. Contohnya ceritanya Danau Toba, Maling Kundang, Batu Menangis. Ya, selanjutnya parabel, yaitu parabel jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau nilai moral lainnya yang bersifat tersirat. Contohnya apa contohnya? Contohnya yaitu Maling Kundang, dan masih banyak lagi contohnya. Baik, dari penjelasan mengenai pengertian dongeng, struktur dongeng, unsur intrinsik pada dongeng, dan jenis-jenis dongeng, ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan ya. Silahkan Rafli. Kelinci, harimau, dan buaya itu termasuk pada jenis dongeng fabel, karena jenis dongeng fabel menceritakan kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut berperilaku selayaknya manusia. Ada yang mau ingin bertanya lagi? Tidak, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan di rumah, besok dikumpul. Tugasnya adalah menuliskan dongeng dengan menentukan struktur, unsur intrinsik, dan jenis, termasuk jenis apa dongeng tersebut. Ya, besok dikumpul ya, jangan lupa tugasnya dikumpul. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap semuanya mengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.